pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terjadilah sesuai dengan Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur pagi ini punya kesempatan mendengar firman Tuhan, dapat berbicara kepada Tuhan pagi ini melalui doa kita, juga daripada puji-pujian kita, penyembahan kita. Itu waktu kita berbicara kepada Tuhan dan percaya, mengimani, sungguh-sungguh yakin pada waktu kita berdoa, pada waktu kita menyembah, kita memuji Tuhan, kita sedang berbicara pada Tuhan. Pada waktu itu Tuhan sedang mendengar, Tuhan sentiasa mendengar apa yang kita bicarakan kepada Tuhan. Saat ini firman Tuhan juga akan berbicara kepada kita, seolah-olah Allah juga mau berbicara kepada kita semua lewat firman Tuhan yang akan kita pelajari pada pagi ini. Kita dapat lihat di hadapan penguasaan diri yang alkitabiah, Roma 12 ayat yang ketiga. Roma 12 ayat yang ketiga. Kita boleh lihat firman Tuhan masing-masing dalam Alkitab kita, terjemahan masing-masing. Saya akan baca terlebih dahulu firman Tuhan ini. Roma 12 ayat yang ketiga berbunyi demikian. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Melalui teks firman Tuhan ini, tema yang sudah saya sediakan untuk kita semua pagi ini yaitu penguasaan diri yang alkitabiah. Banyak para motivator, para pakar-pakar motivasi, dia sedang memberi ceramah, sedang memberi nasihat, memberi apa macam yang dia sedang sampaikan, motivasi kepada orang, juga berkaitan tentang penguasaan diri. Selalu dia katakan, apabila kita dicaci, apabila kita dikatakan sesuatu yang bersalah, menanti sesuatu bersalah. Itu kita pernah dengar daripada para pakar motivasi. Tetapi firman Tuhan yang disampaikan, khotbah yang disampaikan, saya boleh katakan itu tidak pernah sama dengan motivasi yang disampaikan oleh orang-orang yang pakar motivasi itu sebenarnya tidak sama. Kenapa? Dan kita lanjut di dalam firman Tuhan kali ini. Seringkali kita akan lebih berpikir, ya motivasi itu penting, betul, motivasi itu penting daripada pakar-pakar motivasi. Makanya tidak seiman daripada kita semua dengar. Tetapi saya katakan di sini itu tidak sama dengan khotbah ataupun firman Tuhan. Seringkali motivasi itu lebih disampaikan dengan maksud membentuk moral seseorang, bahkan hanya untuk memberi kesenangan kepada orang-orang. Seperti itu.
Tetapi firman Tuhan, bahkan yang tidak disebut dalam motivasi akan disebut oleh firman Tuhan. Orang mengenai dengan dosa, dia menutur kesalahan, dia menasihati dengan keras, ada di dalam firman Tuhan. Jadi penguasaan diri yang alkitabiah itu tidak sama dengan penguasaan diri yang diajar oleh motivasi para pakar motivasi yang lain yang kita pernah dengar di TV atau di mana, ya. Jadi kita harus tahu penguasaan diri yang seperti apa, yang sebenarnya benar di dalam hidup kita, yang benar-benar daripada Alkitab, yang cukup alkitabiah, yang benar-benar alkitabiah. Alkitabiah bermaksud pengajaran yang benar dari Alkitab, bukan ajaran bidah. Mari kita lanjut. Ada ramai orang Kristen yang gagal dalam hidup kekristennya karena tidak dapat menguasai diri. Kita lihat rujukan itu di dalam Amsal pasal 16 ayat yang ke-32. Saya baca. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Karena itu penguasaan diri yang alkitabiah adalah penguasaan diri di dalam segala hal. Ini pendahuluan dia, pengenalan tentang penguasaan diri secara alkitabiah bukan hanya menguasai diri dalam setengah hal, tetapi dia akan menguasai diri dia di dalam segala hal. Maksudnya segala hal, ya semua lah itu. Kalau semua lah. Kalau semua lah, dia bilang. Jadi menguasai diri kita bukan hanya pada waktu-waktu tertentu, tetapi dalam segala hal pada setiap waktu diri kita harus dikuasai. Karena menguasai diri itu punya kuasa dia sendiri. Firman Tuhan jelas dikatakan di dalam Amsal, yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Kadang pahlawan apabila dia sedang berlawan, dia sedang berperang, dia sudah rasa dia kalah, dia tidak dapat kuasai diri dia akan marah, dia akan buat sesuatu yang tidak baik. Siapa di sini pernah suka lihat tinju ataupun UFC, MMA? Sebab biasa lihat itu. Ada seorang pelatih yang mengajar seorang peninju ataupun pegulat di dalam MMA, dia katakan seperti ini. Pada waktu kau berperang, pada waktu kau fight, kau harus menguasai diri kau, jangan sehingga emosi menguasai diri kau karena kau akan kalah. Dia katakan seperti itu. Jadi kau harus berlawan, fokus, jangan kau emosi dikuasai oleh emosi, tetapi kau harus kuasai diri kau sehingga kau boleh melawan kau. Jadi itu ada dia katakan. Bila seorang, saya lupa nama dia punya pelatih itu, tetapi dia katakan seperti itu. Jadi kalau kita ini seorang yang sabar, kita mengalahkan, kita lebih daripada seorang pahlawan. Jadi menguasai diri harus di dalam segala hal, bukan pada hal-hal tertentu. Lanjut. Beberapa rahasia ataupun fakta boleh dikatakan kebenaran daripada Alkitab, bagaimana kita menguasai diri kita secara alkitabiah. Yang pertama itu adalah menghargai setiap nasihat yang baik. Dan tidak letak di situ sebenarnya yang baik dan benar. Itu. Menghargai setiap nasihat yang baik dan yang benar. Jadi penguasaan diri yang alkitabiah itu kita harus senantiasa mendengar nasihat yang baik dan bermanfaat. Itu kita boleh rujuk di dalam Amsal pasal yang 19 ayat yang ke-20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Karena nasihat yang baik, nasihat yang benar, itu membuatkan kita lebih baik, lebih bijak, lebih benar pada waktu akan datang. Ada perbedaan sebenarnya tentang nasihat yang baik dan nasihat yang benar. Kadang-kadang nasihat yang baik, dia hanya memberikan sesuatu yang baik, yang mana orang itu boleh terima, yang mana tidak akan menyakiti hati orang itu, bahkan untuk berkompromi dengan dia punya kesalahan sendiri. Dia takut untuk memberi nasihat yang baik, dia takut untuk mengatakan sesuatu kesalahan, takut dia sakit hati, jadi dia cakap yang baik. Tapi ditambahkan dengan sesuatu yang benar. Kalau memang mau mendidik seorang itu untuk jadi lebih baik, kalau dia salah harus tegur yang dia itu salah.
Jadi itu adalah nasihat yang baik dan yang benar. Ya, bukan hanya cukuplah nasihat seperti ini takutnya sangat no. Tetapi untuk mendidik orang itu, bukan hanya mendidik secara baik, tetapi secara benar. Karena itu akan menjadikan kita lebih bijak di masa depan, menghargai setiap nasihat yang baik dan benar. Seterusnya, akibat mengabaikan nasihat yang baik. Kalau kita sebagai seorang Kristen, seorang yang percaya pada Tuhan, kita terima nasihat, tetapi kita seringkali mengabaikan itu. Ada akibatnya. Mari kita lihat apa akibatnya. 1 Raja-Raja pasal yang ke-12, ada di situ cerita tentang seorang raja bernama Raja Rehabiam, yang mana ditinggalkan rakyatnya dan kerajaan Israel terpecah. Raja Rehabiam adalah raja selepas Salomo. Salomo adalah raja Israel yang ketiga. Dan saya boleh katakan, ini adalah kebenaran, dia adalah Salomo adalah raja terakhir Israel. Walaupun dikatakan Rehabiam adalah raja Israel, sebenarnya dia tidak. Karena pada waktu Raja Rehabiam memerintah, Israel sudah terbahagi dua, bukan lagi satu, tetapi sudah terbahagi utara dan selatan. Nah, seperti itu. Rehabiam dan satu lagi pemerintah bernama Yerobeam. Kenapa Raja Rehabiam ditinggalkan oleh rakyatnya dan kerajaan Israel pada waktu itu terpecah? Ceritanya adalah seperti ini. Pada waktu Rehabiam dilantik, dinaikkan menjadi raja, semua para penasehat, para pembesar kerajaan pada waktu itu adalah orang-orang yang sudah tua-tua, yang mana masih sempat dengan ayahnya Salomo. Tetapi setiap nasihat-nasihat yang disampaikan oleh para penasehat, para pembesar-pembesar pada waktu itu, Rehabiam tidak suka, dia tidak mau dengar. Dia lebih mendengar nasihat pada orang-orang yang seumuran, yang pada waktu itu lebih kepada umur dia, yang lebih muda. Jadi dia membuat perintah-perintah yang tidak sama seperti mana Salomo sudah tetapkan pada waktu itu. Sampai dia katakan, kalau saya punya ayah sudah memberikan kamu membayar cukai 1 kali ganda, saya akan menambahkan itu 2 kali ganda lagi. Jadi dia sedang menyiksa rakyat pada waktu itu. Dia sedang dinasihati sesuatu yang benar dan baik pada waktu itu. Tetapi tindakan Rehabiam adalah dia tidak mau mendengar nasihat yang baik. Dia tidak mau mendengar kata-kata yang baik. Teguran yang membuatkan dia itu berubah, dia tidak mau dengar. Dia tolak. Jadi apa yang terjadi pada dia pada waktu itu adalah dia ditinggalkan oleh rakyat dia sendiri. Dan kerajaan Israel pada waktu terbahagi kepada dia, sudah terpecah. Jadi kita sebagai orang Kristen juga sangat-sangat perlu dan wajib untuk mendengarkan nasihat yang baik, dan lebih-lebih lagi nasihat yang benar. Bukan saja itu menjadikan kita bijak, tetapi apabila kita sudah menerima nasihat yang baik, kita terima dengan hati terbuka, walaupun itu pedas, kita tidak akan jadi seperti Rehabiam yang mana ditinggalkan oleh rakyatnya, bahkan menjadi orang yang sudah tidak percaya lagi. Seterusnya, nasihat sangat penting dan sangat berguna. Kenapa mendengar nasihat yang baik dan benar itu sangat penting? Karena kita lihat Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar dan hatinya karena tipu daya daripada dosa. Orang tidak akan berubah, manusia tidak akan pernah menjadi lebih baik kalau tidak ada nasihat yang baik. Itulah seorang ibu, seorang ayah yang mengasihi anak dia akan memberi nasihat yang baik kepada anak dia. Bukan karena dia benci, bukan karena dia tidak suka, tetapi karena dia menyayangi anak itu, dia beri nasihat yang baik supaya anak itu menjadi lebih baik. Seperti itu. Boleh mengerti kan? Karena itu nasihat yang baik itu juga sangat-sangat penting. Boleh mengerti kan? Jadi penguasaan diri yang alkitabiah yang pertama itu adalah mendengar, menghargai setiap nasihat yang baik. Yang pertama. Yang kedua, seterusnya,
Penguasaan diri yang alkitabiah seterusnya adalah mengendalikan pikiran, mengurus pemikiran kita, mengendalikan pemikiran kita secara baik. Pikiran dapat mempengaruhi sifat manusia. Karena itu pikiran juga harus dikendalikan dengan baik. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti anak-anak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Mengendalikan pikiran, karena pikiran dapat mempengaruhi sifat manusia. Pikiran kita harus diurus, dikendalikan dengan baik. Harus seiring dengan usia, bahkan pembawaan hidup kita, bahkan di mana tempat kita berada itu harus seiring. Kalau kita masih budak-budak, kita berpikiran seperti budak-budak, masih anak-anak, merasa seperti anak-anak, berpikir seperti anak-anak, berkata seperti anak-anak, ya cukup pada waktu kita anak-anak seperti itu. Kalau kita lihat sifat anak-anak yang kecil, apa dia mau? Semua dia mau. Tidaklah. Kalau lihat anak saya sendiri, saya minta maaf pada jemaat, sebab dia selalu jalan-jalan sekeliling jemaat. Ya lihat makanan ada pada tangan kamu, dia akan minta. Kalau tidak peduli itu siapa. Dia minta, kalau seumuran dengan dia akan rebut. Jadi ini anak-anak. Tetapi kalau kita sebagai seorang yang sudah dewasa, jangan seperti itu. Apa yang kita lihat kita ambil suka hati kita seperti anak-anak. Tidak seperti itu. Harus diubah. Jangan lagi seperti kanak-kanak. Tetapi pikiran kita harus dikendalikan seiring dengan usia kita, seiring dengan waktu-waktu yang sudah berlalu sekarang ini. Berubah. Kendalikan pikiran kita dengan baik. Next. Orang yang selalu berpikir positif selalu disertai oleh Tuhan. Terus. Oke. Orang yang selalu berpikir positif selalu disertai oleh Tuhan. Karena itu saya katakan tadi, kendalikan pikiran kita dengan baik. Kendalikan pikiran kita ke arah yang lebih positif. Alasan dia, karena orang yang berpikiran positif selalu mengendalikan pikirannya secara positif. Itu adalah orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Bukti dia, Filipi 4 ayat yang ke-8 dan ayat yang 9. Boleh nampak di depan? Sama-sama, minta maaf. Jadi saya akan baca di sini, boleh lihat Alkitab kita masing-masing. Kenapa orang yang selalu berpikir positif selalu disertai oleh Tuhan? Filipi 4 ayat yang ke-8 dan 9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ini jelas sebenarnya. Apa yang sudah kita pelajari daripada sesuatu yang benar, terutama yang dari Alkitab yang kita lihat ada pada Tuhan Yesus itu sendiri, itu layak kita teladani, itulah kita ikuti. Sikap-sikap positif yang ada pada dia, itu yang kita ikuti. Dan itu akan membuatkan kita selalu disertai oleh Tuhan. Kita berpikir secara logik saja. Andaikan kita ini sebagai Tuhan, andaikan saja kita bukan Tuhan ya, cuma kita andaikan diri kita sebagai seorang yang memerintah, sebagai Tuhan, contoh seperti itu. Kita sudah beri nasihat yang baik, kita sudah minta untuk umat kita untuk lakukan seperti ini. Tetapi orang-orang itu masih tidak mau ikut apa yang kita katakan, tidak mau teladani sifat kita. Apakah kita sebagai Tuhan itu berpikir secara logik akan memberkati orang itu? Pasti tidak, betul lah. Kita tidak akan ikut orang-orang seperti itu. Tetapi orang yang seringkali membuat hidup dia itu dekat pada Tuhan, berpikiran positif, dia akan teladani bagaimana Yesus itu. Kalau kita berpikir secara manusiawi, secara logik, kita akan tahu orang akan disertai.
Kalau kita sebagai manusia yang terbatas boleh berpikiran seperti itu, apalagi Tuhan. Amin. Tuhan akan menyertai kita. Karena itu kendalikan pikiran kita dengan baik. Karena pikiran boleh mempengaruhi sifat kita dan berpikir secara positif. Selalu berpikir secara positif. Kita disertai oleh Tuhan. Yang saya percaya itu. Boleh mengerti ya? Seterusnya, yang ketiga, penguasaan diri yang alkitabiah. Yang ketiga adalah menggunakan iman dengan benar. Menggunakan iman dengan benar. Menguasai diri secara alkitabiah menurut Alkitab. Ketiga, menggunakan iman dengan benar. Bagaimana kita menggunakan iman kita dengan benar? Yang pertama, bertindak di luar iman menyebabkan orang berdosa. Harus bertindak sesuai dengan iman. Pada waktu kita bertindak di luar daripada iman, itu menyebabkan kita sebagai manusia menjadi berdosa. Roma 14 ayat yang ke-23. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Ini adalah satu firman Tuhan yang sedikit mengejek sebenarnya. Paham maksud saya mengejek? Dia sedikit mengeluk kita. Dengarkan dengan baik-baik. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Persoalannya di sini adalah siapa di antara kita pada waktu kita makan kita bimbang? Adakah manusia seperti itu? Kita sedang lapar sudah, dia tahan, bilang. Tapi kita bimbang mau makan, takut kenyang. Adakah orang-orang seperti ini? Tidak ada. Saya tidak tahu kalau ada manusia yang dia makan waktu dia lapar, dia bimbang dia makan, dia takut kenyang. Ini bukan manusia saya ini ada masalah aja. Mau dibawa pelepasan orang seperti itu. Tetapi di antara kita semua pasti tidak ada orang yang bimbang kalau dia makan. Bahkan kalau dia makan, dia minta tambah lagi. Betul lah? Kalau saya lapar, kamu bagi saya kosong, habis itu. Dan tidak ada orang yang bimbang kalau dia makan. Tetapi dikatakan dari firman Tuhan, kalau ia makan, dia bimbang. Orang yang bimbang kalau ia makan, ia dihukum, dia telah dihukum karena ia tidak melawannya dengan iman, berdasarkan iman. Pada waktu kita terima makanan itu, kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan terima kasih berkat makanan ini. Kita makan, kita tidak bimbang. Tapi kalau bimbang, dia berdosa dikatakan. Ini dikaitkan dengan kehidupan kita pada waktu kita berserah pada Tuhan, menyerahkan diri pada Tuhan. Kalau kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, kalau kita bimbang untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan, kita berdosa. Itu maksudnya. Boleh mengerti? Kita mau melayani Tuhan, kita mau berdoa pada Tuhan, kita mau setia pada Tuhan, tetapi kita masih bimbang. Apakah kalau saya melayani Tuhan, kalau saya percaya Tuhan, apakah saya akan menerima berkat daripada Tuhan? Apakah Tuhan akan menyertai hidup saya? Seringkali bimbang, seringkali takut, seringkali ragu-ragu akan penyertaan Tuhan. Kita berdosa. Karena apa? Kita tidak percaya sungguh-sungguh pada Tuhan, kita tidak mengimani Tuhan sungguh-sungguh. Jadi gunakanlah iman kita dengan benar. Kalau kita melakukan itu untuk Tuhan, jangan ada keraguan, jangan ada kebimbangan. Karena kebimbangan membuatkan kita berdosa. Dalam Yakobus itu juga dikatakan, orang yang mendua hati itu tidak akan pernah tenang hidupnya. Orang yang bimbang penuh keraguan tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Karena itu, lakukan sesuatu untuk Tuhan. Lakukan itu dengan sungguh-sungguh, jangan pernah ada keraguan. Ya. Boleh mengerti kan? Dan terusnya, segala tindakan dan perbuatan orang Kristen tidak boleh terlepas dari iman. Artinya, tidak boleh bertentangan dengan iman. Segala tindakan dan perbuatan, maksud dia semua. Kalau semua apa? Tidak boleh sikit-sikit saja. Boleh mengerti maksud saya? Segala tindakan kita, apapun yang kita lakukan, jangan pernah itu bertentangan dengan iman kita.
Karena itu harus menggunakan iman dengan benar supaya kita menguasai diri kita secara alkitabiah. Yang berdasarkan yang benar-benar daripada Alkitab itu adalah ajaran yang benar. Apa tindakan-tindakan kita? Apa perbuatan-perbuatan kita sehari-hari? Pada waktu kita sedang berehat, sedang duduk tenang, kita diganggu dengan bunyi-bunyi bising, dengan benda-benda yang lain yang kita tidak suka. Bagaimana tindakan kita pada waktu itu? Sedang kita tidur nyenyak, tiba-tiba bising di sekeliling kita. Seringkali orang yang tidak menggunakan iman, dia jangan keluarkan kata-kata yang tidak baik. Bangun dan terus melampiaskan amarah dia, bangun dan terus membuat sesuatu yang tidak baik. Bahkan kalau tidak sudah dapat kawal dari diri dia, kadang sampai tangan boleh menyentuh muka orang. Karena juga dia akan melakukan seperti itu. Jadi kita sebagai orang Kristen, pada waktu kita merasa terganggu, pada waktu kita rasa sesuatu yang kita tidak suka itu datang pada kita secara tiba-tiba, apa tindakan kita? Apa yang akan kita buat? Karena firman Tuhan hari ini menegur kita, kalau mau buat tindakan atau perbuatan, biar itu jangan bertentangan dengan iman. Biarlah melakukan sesuatu itu apa tindakan kita, walaupun perkara kecil, biar itu harus disertakan dengan iman kita. Boleh mengerti? Sekarang kita mengerti 3 hal yang sudah kita dengar sebentar tadi. Menghargai setiap nasihat yang baik, mengendalikan pikiran kita, bahkan menggunakan iman kita dengan benar. Kita akan kuasai diri kita secara alkitabiah. Menurut firman Tuhan, ini adalah jalan yang benar. Mari kita berdoa sama. Tuhan Yesus, terima kasih sekali lagi ya Tuhan, kami datang hadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati, mengucap syukur atas berkat firman Tuhan pagi ini yang kami sudah pelajari, yang kami sudah dengar. Biar semuanya itu dapat memberikan kami kekuatan, memberikan kami sesuatu yang baik daripada mimpi di surga, supaya kami dapat menguasai diri kami secara alkitabiah, bukan bagaimana dunia berpikir untuk menguasai diri, tetapi bagaimana Alkitab mengajar kami untuk menguasai diri kami dengan benar yang di surga. Menghargai setiap nasihat yang baik, mengendalikan pikiran kami, bahkan menggunakan iman kami dengan benar. Dan kami mohon yang di surga, Tuhan akan memampukan kami untuk memiliki semua hal ini sehingga kami dapat menguasai diri kami secara alkitabiah. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, berkat firman Tuhan pagi ini kami terima dengan pengucapan syukur. Amin. Baik, terima kasih untuk perhatian. Nanti saya menjemput semua yang akan melayani pada minggu depan.